Selamat malam, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Citra, ada Aditya, Cynthia, Kathy, dan Ayu Sitia dari kelompok 4. 3 minggu lalu kami telah melakukan debat dan mendengar pendapat dari tim pro. Kami telah mendiskusikan rangkuman dari debat tersebut berdasarkan point of view dari masing-masing individu kelompok. Semoga hasil rangkuman kami dapat memberikan sebuah pandangan yang baru tentang child free sebagai gaya hidup pasangan suami dan istri. Dalam diskusi ini kita telah mengeksplorasi berbagai sudut pandang mengenai keputusan pasangan suami istri untuk menjalani gaya hidup child free. Keputusan ini bukan hanya soal preferensi pribadi, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan bahkan lingkungan. Keputusan untuk menjadi child free adalah pilihan yang bersifat personal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai budaya, kondisi ekonomi, dan preferensi hidup. Tidak ada jawaban yang mutlak atau benar ataupun salah karena setiap pasangan memiliki kondisi dan tujuan hidup yang berbeda. Lalu apa sih child free itu? Itu adalah istilah bagi pasangan yang sengaja tidak ingin memiliki anak baik secara biologis, adopsi maupun cara lainnya. Child free berbeda dengan childless, kondisi pasangan yang tidak memiliki anak karena kendala biologis ataupun medis. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Paul Dolan, seorang profesor di bidang ilmu perilaku, kebahagiaan dalam pernikahan tidak selalu bergantung pada memiliki anak, melainkan pada bagaimana pasangan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai dan tujuan mereka sendiri dalam bukunya Happy Ever After Book. Dalam konteks child free, pendekatan ini mempertanyakan bagaimana keputusan untuk tidak memiliki anak dapat mempengaruhi nilai-nilai kolektif, struktur sosial, dan keberlanjutan masyarakat. Dari perspektif filsafat digital, keputusan child free juga harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap sistem yang lebih luas, termasuk kapitalisme digital, struktur keluarga, dan juga identitas manusia di era teknologi. Dalam perspektif teori kritis dan filsafat digital yang menyoroti pentingnya untuk mempertimbangkan dampak keputusan ini meskipun kebebasan individu adalah hak fundamental tanggung jawab terhadap komunitas untuk generasi mendatang dan juga struktur sosial yang tidak dapat diabaikan. Perspektif ini mengingatkan bahwa pilihan personal memiliki implikasi yang luas dalam tatanan sosial dan juga ekologis global. Dan kami merujuk pada satu pandangan ahli tentang kontra child free yang kami ambil dari Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya tindakan komunikatif dan etika diskursus dalam membangun masyarakat yang sehat. Dalam pandangannya, keputusan untuk child free tidak hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap diskursus sosial dan keberlanjutan demokrasi. Jika norma child free menjadi dominan, ada potensi melemahnya ikatan sosial yang penting bagi komunikasi antar generasi. Dengan demikian, baik memilih untuk memiliki anak maupun tidak, yang terpenting adalah keputusan tersebut dibuat secara sadar, berdasarkan kepentingan atau pertimbangan yang matang, dan tanpa tekanan sosial yang berlebihan. Baik, saya lanjutkan. Menurut, pandangan saya child free itu adalah pilihan gaya hidup, eee, yang sifatnya pribadi dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang tadi disebutkan sebelumnya. Meskipun masih menuai pro dan kontra, tren ini mencerminkan perubahan pola pikir generasi tentang pernikahan, keluarga, dan kebahagiaan. Nah, bagi pasangan yang memilih untuk child free, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun emosional. Sementara bagi keluarga, orang terdekat maupun masyarakat, itu harus memahami bahwa setiap pasangan memiliki hak, atas pilihannya sendiri dan juga menghargai keputusan tersebut. Lalu
gaya hidup child free dapat mempengaruhi keberlanjutan nilai-nilai budaya dan juga sosial masyarakat. Memiliki anak, adalah bentuk pelestarian tradisi, bahasa, dan juga nilai-nilai luhur. Nah, keputusan untuk tidak memiliki anak ini dapat mengurangi regenerasi yang menjaga keberlanjutan tradisi ini. Setiap individu berperan dalam regenerasi untuk menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, demografis, dan juga teknologi. Keputusan untuk child free dapat berkontribusi pada menurunnya populasi produktif di masa depan, sehingga berdampak pada kestabilan ekonomi dan juga kesejahteraan suatu negara. Nah, hal ini mengundang kita untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan hidup ini, gitu, baik dari sudut pandang moral, sosial, maupun eksistensial. Fenomena child free yang saat ini menuai pro dan kontra tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Secara agama dan budaya, tentu memiliki keturunan menjadi berkah tersendiri. Namun hal ini tentu harus diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan penting lainnya. Beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah dari segi kematangan emosional, kesiapan mental, serta kestabilan ekonomi. Memilih memiliki anak atau tidak, keduanya memiliki konsekuensi dan tanggung jawabnya masing-masing yang kelak akan dihadapi oleh pasangan tersebut. Hal ini tentu harus dipertimbangkan secara baik dan matang. Namun, pada akhirnya keputusan untuk memiliki keturunan atau tidak itu merupakan kembali kepada pribadi masing-masing. Sekian pandangan dari saya. Terima kasih. Dalam pandangan saya, pilihan untuk menjadi child free adalah sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, entah itu seperti nilai, gaya hidup, keuangan, kesehatan, dan pandangan terhadap bagaimana menghadapi masa depan itu. Nah, di satu sisi, child free ini memberikan kebebasan, kestabilan finansial, serta bisa juga mengurangi dampak lingkungan. Namun, di satu sisi lain, memiliki anak dianggap sebagai bagian dari nilai budaya. Anak itu juga sebagai sumber kebahagiaan dan dukungan kita ketika kelak di usia tua nanti. Tidak punya pilihan untuk tidak memiliki anak itu tidak ada yang benar atau yang salah ya. Itu semua tergantung dari individu itu. Individu itu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya. Yang terpenting adalah bagaimana nih kita menghormati keputusan masing-masing yang memilih untuk memiliki ataupun tidak, tanpa stigma atau tekanan dari lingkungan sosial misalnya. Sekian dari saya. Lalu fenomena child free adalah pilihan hidup yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keputusan untuk memiliki anak atau tidak seharusnya didasarkan pada kesiapan fisik, mental, dan finansial, serta nilai-nilai pribadi dari masing-masing individu. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan yang terpenting adalah menghormati keputusan orang lain tanpa menghakimi. Masyarakat perlu lebih terbuka dan memahami bahwa tidak semua orang memiliki tujuan hidup yang sama, dan kebahagiaan dapat dicapai melalui berbagai cara. Lalu, memilih untuk tidak memiliki anak, meski merupakan hak individu, perlu dipertimbangkan dari sisi perspektif yang lebih luas. Secara filosofis, kehidupan manusia itu bukan hanya tentang kebebasan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan peradaban. Tanpa generasi penerus, warisan budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai moral akan kehilangan ruang untuk berkembang. Menjadi orang tua bukan hanya soal biologis, tetapi juga tentang kontribusi nyata bagi dunia melalui generasi berikutnya. Oleh karena itu, alih-alih memprioritaskan kenyamanan pribadi, kita seharusnya merenungkan tanggung jawab kolektif untuk membangun masa depan yang lebih baik. Keputusan untuk tidak memiliki anak bila diambil secara masif, itu bisa menjadi tantangan etis
bagi kemanusiaan. Sekian pandangan dari kami dari tim kontra tim 4. Terima kasih.